Shalom. Semangat, shalom. Karena kalau wanita bahagia, maka seisi rumahnya akan bahagia. Kalau wanita tidak bahagia di rumahnya, tidak ada satupun yang bisa bahagia. Jadi wanita mesti semangat, wanita mesti bahagia. Tantangan persoalan bisa datang, tetapi kita percaya Yesusku jauh lebih besar dari persoalan, dari masalah, dari sakit penyakit yang aku hadapi. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang gosip. Ya, seperti janji saya waktu saya khotbah beberapa waktu yang lalu, no gosip. Karena wanita itu harus berbicara dengan kebaikan. Gosip ini jarang menerpa para pria. Betul? Tetapi sering menerpa para wanita. Kenapa? Karena ada perbedaan antara pria dan wanita. Kalau pria itu dikasih Tuhan memang kekuatan berbicara. Kalau dia bicara itu minimal satu hari harus 15.300 kata. Itu harus pelepasan, dia harus pelepasan. Harus keluar. Tapi kalau laki-laki cuma 5.000. Jadi kalau dia udah kerja, ketemu klien, ketemu atasan, ketemu bawahan, pulang tinggal 500. Nah, Anda 15.300 nggak pergi ke WBI, di rumah aja. Yang ada temen ngobrol. Tapi kalau ke WBI pelepasan tuh cerita. Cici ada baju lu di sana bagus lo. Nah, pelepasan dia. Tapi karena dia nggak ada pelepasan, begitu suaminya pulang, nah lu situ duduk ya, gue mau pelepasan sama lo ya. Nah, ngomong. Nah, itu wanita. Ya, kenapa? Karena diciptakan Tuhan sebagai penolong. Penolong, kedua penghibur. Katakan penghibur. Ya. Dari mana? Berasal dari bahasa kata Ezer. Ezer itu dalam perjanjian baru sama dengan peran Roh Kudus. Penolong itu Ezer, ya. Jadi aku akan menjadikan seorang penolong sama dengan peran Roh Kudus. Iya. Dan dia memberikan menghibur. Makanya di kamus umum nggak ada laki-laki penghibur kan? Yang ada wanita penghibur. Tapi yang dihibur siapa? Suami. Yang dihibur siapa? Anak-anak, ya. Nah, itu yang Tuhan mau. Oke, kita lihat. Ternyata dalam Alkitab ada seorang wanita yang kena kasus ini. Siapa namanya? Miriam. Dan dia mengajak saudaranya yang bernama Harun. Kita baca yuk Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 2. 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, ada yang dilakukan Musa mengambil perempuan Kus yang mungkin itu sesuatu yang sebenarnya nggak layak gitu ya, Tetapi itu bukan urusan kita untuk ngomongin orang. Katakan amin. Ya, itu bukan bagian kita. Tetapi kenapa Miriam dan Musa mengatai Tuhan? Miriam dan Harun mengatai Musa. Nah, apa yang menjadi respon dari Tuhan? Mari kita lihat Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 9. Next. Mari silakan kita baca sama-sama karena suara saya agak dijaga-jaga dikit ya. Saya 1 minggu pergi mission trip ke kampung. Dan di kampung itu dingin banget sampai kita pakai baju kayak di Australia gitu, dingin banget. Pas mau pulang kami ada 3 hari pelayanan di Medan, di Rayon 4. Kami khotbah, jadi kami harus ke Medan. Sampai di Medan panas sekali. Waduh, jadi suara agak begini ya. Tadi malam saya baru landing, jadi saya tetap ingin jadi berkat buat ibu-ibu, makanya saya hadir sini. Tapi bersyukur untuk suami saya yang menolong saya. Kalau nanti agak sedikit gimana dia tolong saya ya. Makanya puji Tuhan, suami istri itu harus jadi partner. Katakan amin. Partner, jangan bisa partner ke orang lain, ke pasangannya nggak bisa partner. Harus bisa jadi partner. Jadi anak-anak bisa lihat teladan. Oh, papi mami itu partner, bersinergi. Katakan amin. Oke, kita baca yuk. Saya nggak ikut ya, ibu-ibu aja. Silakan dengan suara yang keras. 2, 3.
Yes, jadi lihat, Tuhan sendiri berkata sama Harun dan Miriam, mengapa kamu tidak takut? Kalau kita ngomongin seseorang yang merupakan hamba Tuhan, kita nggak boleh. Kita harus takut, karena hamba Tuhan itu biji matanya Tuhan. Katakan amin. Bu, kalau dia salah, itu urusan dia sama Tuhan. Bukan bagian kita ngomongin. Apalagi menyebarkan sesuatu yang menurut kita, pikiran kita, menurut konsep kita. Ya memang dia salah-salah, tapi yang kita sebarin ke orang tuh konsepnya kita. Seharusnya kan begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Itu berita sudah jadi kemana-mana. Betul? Jadi kata kunci pertama, mengapa kamu tidak takut? Bukan hanya hamba Tuhan, karena setiap kita adalah biji matanya Tuhan. Jadi kalau kita mau ngomongin mertua, mau ngomongin ipar, mau ngomongin siapapun, harusnya ingat, mereka itu juga orang yang dicintai oleh Tuhan. Mereka itu biji matanya Tuhan. Jangan ngomong sembarangan tentang orang itu, karena hidup kita harus jadi berkat. Amin. Tuhan bilang seperti itu. Sebab itu Tuhan apa? Marah. Bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu Tuhan pergi dan meninggalkan Miriam. Saya lihat di sini, dalam saya menggali Alkitab, inilah satu kejadian yang Tuhan sangat concern. Salah satu kejadian yang Tuhan langsung peduli. Begitu lihat Musa dikata-katain, langsung Tuhan turun. Berarti Tuhan sangat tidak suka dengan gosip. Dan ada akibat yang parah dalam hidup kita. Dan saya merasakan bagian lain Amsal berkata, hidup mati seseorang terletak kepada lidah, mulut. Bukan cuma makanan, tapi termasuk makanan. Jadi banyak diet. Saya sama Pak Jalyaman udah tiap pagi makannya rebus-rebusan. Rebus tales. Tales Papua itu paling enak. Tadi pagi kita dapat tales Papua yang Mbak dapatnya. Enak. Kita selalu makannya rebus tales. Nah itu kita membatasi. Apalagi kalau Sumatera Utara, Bu. Waduh. Yang orang Medan, betul Bu? BPK. Anak saya aja mah titip dong apa? Sagoli. Sagoli apa sih sagoli? Wah, ya ampun. Enak banget babi panggangnya, babi gorengnya. Enak banget ya. Seperti itu. Tapi kita harus lihat umur kita sudah berapa. Betul? Kita mau umur panjang untuk jadi berkat. Katakan amin. Nah, hati-hati dengan mulut. Makanan termasuk apa yang kita perkatakan. Itu berbahaya sama sekali. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada Miriam? Next kita lihat ya. Tuhan menunjukkan kesalahan Miriam. Kita baca sama-sama 2-3. Tuhan benar-benar menunjukkan ketidaksenangannya dan membiarkan Miriam berdiri dipermalukan dan diselimuti penyakit yang menakutkan, yaitu apa? Kusta. Miriam kena kusta, Harun enggak. Karena dalangnya itu Miriam. Nanti saya akan jelaskan. Harun menjadi orang ketiga. Sering kita dijadikan orang ketiga. Orang punya masalah mau bergosip, kita diajak. Nah itu orang ketiga namanya ya. Nah jadi Miriam kena langsung. Kenapa Ibu? Gosip itu makin digosok makin sip. Betul? Ya, artinya yo, nggak apa-apa kita lihat. Nanti saya aja banyak diberkati loh dengan menggali Miriam ini. Saya belajar untuk hati-hati berbicara. Karena apa? Mulut kita harus jadi berkat. Ya, wanita tadi suka ngomong kan? Yo, kalau nggak ngomong kan, coba suruh puasa ngomong. Nggak tahan. Sekarang orang suruh puasa nggak pegang handphone lebih sulit. Ya, karena dia nggak bisa. Nah, oke, lanjut ya. Lah kok kembali. Terus next. Ya, jadi sebelumnya tadi kita baca yuk 2-3. Satu hal yang pasti, orang tidak akan memperhatikannya kecuali dia membicarakan kekurangan dan merendahkan posisi saudaranya sehingga orang berprasangka buruk ya. Jadi di sini kita sampai di mana? Ada sebelum ini kah satu lagi? Coba. Sebelumnya Pak. Nah ini ya. Kita baca yuk. 2-3. Miriam
wanita yang berusaha mendapat pujian dari orang lain dengan mengatai Musa, akibatnya kena kusta. Hal ini berdampak bagi siapa? Seluruh bangsa Israel. Karena Miriam dikucilkan selama berapa hari? Ayo yang baca Alkitab. Miriam dikucilkan berapa hari? 7 hari. Dia dipisahkan 7 hari. Sekian ribu orang bangsa Israel cuma nungguin dia. Ini ingin mengingatkan kepada kita, akibat gosip punya akibat yang besar. Betul? Orang itu, ada gak bangsa itu yang bersungguh? Pasti ada. Duh, si Miriam nih kenapa sih? Gara-gara dia bete, kita perjalanan kita nih seminggu nih, aduh terhambat. Betul? Akibatnya besar. Nah karena itu ya, jadi dikucil karena Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Next. Lanjut. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Miriam mengatai Musa. Bisa saja awalnya dia iri hati melihat orang lain menghormati dan menghargai Musa. Karena Musa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada dirinya. Padahal mereka berasal dari satu keluarga. Sementara Miriam tidak mendapatkan penghargaan seperti yang Musa dapatkan. Setelah itu ia mencari orang lain yang mau membantunya. Dan siapa? Harun menjadi mangsa yang empuk. Dan ternyata Harun mengikuti langkah permusuhan Miriam. Disinilah terjadinya fitnah. Ya. Awalnya apa ibu-ibu? Jadi saya berkesimpulan, gosip itu dimulai dari hati. Kalau hubungan saya baik dengan Ibu Lingling, orang mau ngomongin yang jelek tentang Ibu Lingling, saya akan cut. Betul? Taruhlah hubungan saya pun baik, tapi saya ada nyimpen iri. Kok dia bisa begitu ya? Kok dia dijadwal terus, gua kagak dijadwal. Hamba Tuhan kan begitu bisa. Ya, kalau belum beres dengan dirinya, keberhargaan dirinya belum pulih di dalam dirinya. Ya. Jadi awal dari gosip itu adalah hati. Betapa pentingnya kita memastikan bahwa hati kita ini clear. Hati kita bersih. Kita enggak orang yang mencari pujian. Kita bukan orang yang mau mencari penghargaan. Makanya tadi lagu ini sangat menyenangkanmu, tenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar? Ya. Saya berdiri di depan ini tujuannya apa? Ketika saya kelas konseling masa online, kita ada seorang guru yang bagus banget. Dia suruh ceritain apa kelemahanmu, apa kekuatanmu. Dan saya ceritakan apa yang menjadi kelemahan saya. Akhirnya dia ngomong gini, tujuan kamu baik, kamu mau melayani. Tapi saya tanya satu hal, tujuan kamu melayani apa? Tujuan kamu melayani apa? Itu yang mengubah motivasi saya untuk melayani. Saya melayani bukan untuk cari PK. Saya melayani bukan cari popularitas. Saya melayani bukan cari orang mendukung saya. Tapi saya melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Berapa setelah COVID saya bisa kembali ke Australia. Ketemu dengan menantu Andy, Ambarita dan anak saya. Kita bicara-bicara soal pelayanan. Dan dia bilang gini, Mam, saya mengajar, mantu saya manggil saya Mam. Karena saya gak punya anak laki ya. Jadi saya suka kalau mantu saya panggil saya Mami juga sama. Kalau Mami sama Dedi ini sudah makin umur, lebih baik pelayanan media. Karena nanti kayak kemarin Mami ke Papua. Karena Bapak dipercayakan ketua biro pernikahan di BPP Sinode. Sebagai departemen keluarga. Jadi kami berdua ini punya tugas makin luas. Melayani di BPD-BPD untuk gembala-gembala. Dan pesan dari Pak Rubin adalah bikin camp untuk mereka. Pembinaan kepada pasutri daripada hamba-hamba Tuhan. Oh iya juga ya. Saya bilang media.
Tuhan, saya rindu pelayanan media. 1 tahun lalu persis Januari, Tuhan kirim satu pasang suami istri yang punya beban untuk media dalam pelayanan saya dan Bapak. Dan lahirlah Februari kemarin YouTube saya tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang wanita. Dan saya tahu itu lahir karena motivasi saya sudah lurus. Motivasi saya sudah benar. Jadi gosip itu dimulai dari hati. Dan kemarin saya sharing juga, saya diingatkan tentang harvest. Ya, bahwa ada 4 jenis macam tanah. Masih ingat tanahnya apa aja? Bagus, berbatu. Sebelumnya satu yang pertama apa? Pinggir jalan. Betul, pinggir jalan. Belum sempat, baru ketemu tanah langsung diambil sama siapa? Burung. Pak, diambil. Burung itu si iblis. Tuh targetnya iblis, setiap kita nggak denger firman Tuhan. Karena apa? Dengar sih dengar, tapi nggak mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena iblis tuh tahu kalau kamu percaya sama firman, kamu akan diselamatkan. Kamu percaya dan diselamatkan. Diselamatkan ini artinya luas, bukan hanya terima Yesus, tapi diselamatkan dari godaan, diselamatkan dari kemarahan, diselamatkan dari tantangan. Kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, itulah kemenangan dalam hidup kita. Dan iblis gak mau. Cuma dengar, oh iya lucu, pendetanya lucu. Apa artinya buat kamu? Gak tahu. Itu pinggir jalan. Yang kedua apa? Tanah berbatu. Batu apa? Hatinya udah keras. Penderitaan hidup udah terlalu banyak. Hati yang keras, jadi gak bisa tumbuh. Yang ketiga apa? Semak duri. Himpit oleh apa? Keinginan dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Firman Tuhan kagak bisa bertumbuh. Tapi yang Tuhan mau tanah yang subur. Dan tanah yang subur ternyata Bu Lingling itu ditulisnya tanah yang baik. Hati yang baik. Hati yang baik. Wanita-wanita semuanya kembali kepada hati. Makanya Amsal 4 itu jagalah hatimu. Karena dari situlah beresin dulu hati kita. Walaupun mungkin saya sebel sama orang itu, sebelum saya ngomong, saya harus bergumul dengan hati saya. Tuhan, saya mau berdamai. Saya mau berdamai, saya gak mau. Saya gak mau Tuhan, saya gak mau Tuhan. Kalau engkau ngomong gitu, kau domain hati, gak akan terjadi gosip. Amin. Minum dulu ya Bu. Suami saya udah pesan, nanti kamu jangan terlalu gaspol. Soalnya di Medan 4 kali khotbah. Yang 2 kali itu saya kaget lihat, khotbahnya 50 menit. Udah jarang ya Bu khotbah 50 menit. Biasanya hampir 1 jam yang 2 kali. Yang 2 kali terakhir kami duet ya. Jadi agak terbantu. Oke, next. Jadi hati ya, setuju? Hati yang memulai gosip. Apa kalau orang Batak bilang apa Bu hati? Roha. Yuk kita pegang hati kita yuk. Aduh, Tuhan, saya mau hati saya baik, betul? Kan Tuhan bilang gak boleh punya musuh, satu pun gak boleh. Kalau dia yang salah, biar itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Ya, next, yuk kita lihat lagi. Lanjut. Kita baca yuk, 2, 3. Satu hal yang pasti, orang tidak akan mendapatkan perhatian kecuali dia apa? Membicarakan kekurangan dan merendahkan posisi orang yang berprasangka buruk terhadap Musa. Kalau Miriam itu kan gini, lu Musa, lu bisa jadi kayak gini kan karena gue. Kalau dulu gue kagak nolongin lu ketemu dengan putri Firaun, lu udah mati. Merasa kebanggaan udah menolong, sering membuat sesuatu celah dalam hidup kita untuk kita merasa diri kita itu lebih lebih baik untuk daripada orang itu. Ya, jangan. Kalau kita melakukan kebaikan, serahkan sama Tuhan. Belajarlah untuk melihat Tuhan sudah pakai hidup saya. Wah, dulu adik suami saya itu Bu, saya yang biayain. Kuliahnya saya yang biayain. Sekarang dia udah nikah, aduh istrinya buang muka sama saya. Biarin. Benar, gak usah ditanggapin yang kayak gitu-gitu. Betul.
Kita rubah paradigma kita. Saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk jadi berkat buat adik saya. Sudah, kalau udah menabur ya menabur. Engkau belum tentu menuai dari yang kau tabur orang itu. Engkau bisa menuai dari tempat lain. Kalau saya menabur di mana-mana, tuanya bukan kalau kita menabur orang yang susah. Emang kita menuai dari orang susah itu? Hampir enggak kan? Nggak ada. Kita menuai dari mana? Tempat lain. Amin. Yuk, tepuk kanan kirinya. Sering-sering menabur. Kalau mau menuai. Betul? Oke, lanjut ya. Jadi next. Nah, apa bahayanya? Bahaya terbesar dari fitnah adalah menghancurkan karya Tuhan. Banyak kumpulan orang percaya Tuhan pecah gara-gara fitnah. Ujung-ujungnya yang diperbaiki sebenarnya apa? Hati. Hubungan. Kalau dulu saya mungkin sakit hati, ya kita baikin aja. Makanya pentingnya relasi itu kita perbaiki. Benar? Ya. Kenapa saya suka fitnah ipar saya? Ya mungkin hubungan saya dia sama dia kurang baik. Ya udah ngajak aja ngopi-ngopi. Gak usah Ci, gua aja yang bayar Ci. Ayo kita jalan yuk. Kalau duitnya lebih banyak, ayo jalan-jalan yuk ke Singapura yuk. Seneng deh. Benar, gue yang bayar tiketnya. Apa-apa. Betul. Jadi memperbaiki apa relasi. Ya, itu yang paling penting. Kepada siapa Anda merasa kok aku seringnya Bu senggolan mulu sama dia. Kenapa ya? Kenapa kok aku sering digosipin yang gak baik sama dia? Datengin aja, ajak dia, kasih dia yang baik sama dia. Itu namanya kau sedang menaruh bara di kepalanya. Betul? Kasih yang baik sama dia. Ini bahaya banget. Karena apa? Yuk kita baca sama-sama yuk. Di bawahnya 2, 3. Fitnah adalah usaha-usaha yang bersifat lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menjelek-jelekan orang lain dengan menyampaikan berita yang belum kita ketahui kebenarannya. Nanti kayak ada cerita burung nuri katanya itu orang buta, dia nggak lihat, makanya dia nyanyi terbang tinggi. Nah, dari mana kamu tahu? Katanya. Jangan. Kalau belum menjadi satu berita, bahkan mungkin kalau orang itu menjelekkan. Saya punya satu pengalaman Bu, yang menurut saya sih sebenarnya berat ya buat saya. Sampai satu pelayanan tuh gak jadi. Gara-gara ada orang yang menyampaikan, karena dia lihat proposal, dia gak jelas, udah langsung menimbulkan kesimpulan. Tim saya membuat proposal dengan lihat gini, karena si orang yang bersangkutan di sana ingin acaranya disuting dengan acara itu manggil orang. Daripada manggil orang, mendingan kita beli alatnya karena yang syuting bisa tim kita. Ditulislah itu beli kamera gitu ya. Wah, beredar. Ibu Linda pelayanan di sana minta kamera. Nah, itu akhirnya nggak jadi pelayanan itu, saya sedih. Akhirnya berapa bulan kemudian orang itu ketemu saya. Itu juga karena ada suatu acara, tiba-tiba ketemu dua. Nah Bu, kebetulan saya ketemu ibu saya. Saya berdoa sama ibu supaya bisa ketemu Bu Linda. Kenapa kamu? Saya bilang. Begitu saya dengar orang itu, saya nggak ngambil pusing. Saya bilang selama saya berbuat baik, terserah orang itu mau ngomong apa tentang saya. Tujuan saya baik. Begitu. Saya nggak. Ibu nggak mau kelar. Enggak. Saya bilang tunggu nanti waktu Tuhan. Bener. Saya rasa berdosa terus Bu. Saya dibayangi dosa. Karena saya ngomong yang jelek tentang ibu. Oh iya, tentang apa? Saya udah tahu. Tapi saya tanya tentang yang mana? Oh gitu ya. Ya saya bilang, saya hanya mau ngomong sama kamu. Gara-gara omongan kamu, pelayanan kita yang harusnya kita menjangkau satu tempat di luar pulau yang jauh itu. Seharusnya kita bisa memberkati beberapa pasangan suami istri yang kita tahu di tempat itu ada banyak masalah keluarga. Tapi gara-gara kamu kan gak jadi. Saya cuma mau ngomong itu. Sedih gak? Sedih. Lain kali jangan. Betul? Ya seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, kalau kita merasa gak seperti itu gak usah. Panggil sampai datengin. Siapa yang ngomong kamu? Si B, datengin lagi si B. B memang ngomong apa? Enggak, aku dapetnya dari si A. Sampai lagi si A. Aduh capek deh. Betul? Mendingan kita menginjil. Mendingan kita baca Alkitab. Mendingan kita belajar firman Tuhan.
Nanti waktunya Tuhan sendiri akan memunculkan kebenaran itu seperti matahari. Kita matahari nggak usah terbit. Nggak usah, jam 6 dia juga udah terbit. Betul, itu kebenaran dalam hidup kita. Next, kita lihat ya. Ini masih panjang nih. Akibat fitnah yang pertama. Baca yuk, sama-sama. Fitnah menghancurkan persahabatan dan memecah belah orang percaya. Karena pisau fitnah dapat merusak persahabatan yang erat sekalipun. Next ayatnya ada di mana nih? Mazmur ya. Nih Mazmur, kita baca yuk. Saya nggak usah ikut ya, ibu-ibu yang baca dengan suara keras. 2, 3. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu, itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskannya. Dengan keras, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Tuhan gak suka kita ngatain saudara kita sekalipun. Benar? Ibu-ibu, secara spesifik saya mau ingetin. Jangan ceritakan kejelekan suami kita. Jangan ceritakan kejelekan suami kita. Jangan ceritakan kejelekan mertua kita. Jangan ceritakan kejelekan ipar kita. Itu adalah orang-orang terdekat yang harusnya menjadi inner circle dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita support system. Saya bersyukur anak saya yang pertama, ya, Ibu Lingling kenal dengan orang tuanya, ya. Bukan Ibu Lingling, Ibu siapa tadi? Ibu ya, Ibu sama-sama ya. Dengan waktu anak saya menikah, Ibu datang ya, Ibu Ros. Nah itu besan saya yang perempuan bilang, Eda, kita ini besan tapi sekarang kita jadi bestie. Amin. Besan kita harus jadi apa? Bestie. Kalau Eda sama itu kemana-mana jangan lupa ajak saya ya. Nah lu, ada orang menghindar-hindar, gak usah diajak dia, resen ya. Nanti, waduh bahaya. Ajak saya, wih enak kita. Kadang dia, kali ini Eda sama itu gak usah bayar, aku yang bayar. Nanti besok-besok, gantian kita yang bayar. Enjoy, bahagia. Dan saya bersyukur, puji Tuhan. Tanggal 14 Maret kemarin Bu, wedding anniversary kami ke-39. Ya, ini pernikahan ke-39. Hari Jumat itu juga anak saya yang polisi itu bilang, Mah, si abang keluar TR-nya. Dan dia dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Wah, itu satu hadiah ya. Boleh dong kebanggaan disampaikan ya. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk menunjukkan bahwa kalau kita memelihara hubungan yang baik, itu kebahagiaan dalam hidup kita. Ada orang dengan mantunya gak deket, betul gak? Sama besannya gak deket, betul? Tapi kita harus punya komitmen. Saya sebagai orang yang percaya, saya harus bisa jadi berkat dimanapun. Amin. Kita beri sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Ya. Yuk kita baca Amsal 16 ayat 28. 2, 3. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan. Udah sahabat karib, sohib. Kok lu gak main lagi sama dia? Ya udah eranya udah lewat. Betul? Jaga persahabatan itu. Betul? Itu aset, persahabatan itu aset. Jadi jangan sampai kita, kalau ada pertengkaran diselesaikan. Justru orang yang terdekat sama kita itu yang bisa konflik. Betul? Kalau orang gak kenal sama kita, mana mungkin kita konflik. Tetapi firman Allah di Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Kalau bahasa aslinya menajamkan itu artinya memperbaiki, Bu. Memperbaiki. Bahasa Simalungunnya mampader. Nah itu aku jadi,
ternyata dari bahasa asing memperbaiki. Jadi hubungan nih suami istri ini paling tajam nih. Jadi kalau mau tahu yang paling banyak memproses saya, ini yang baju hijau ini juga. Ya, dia mempertajam saya. Jadi kalau lagi saling mempertajam jangan marah-marah. Begitu. Emang kita sedikit emosi gitu, tapi oh iya ya, dia Tuhan pakai untuk mempertajam kita dalam hidup kita. Betul? Jadi jangan lari dari itu. Coba. Kenapa edaku yang satu ini begini? Ya itu diizinkan Tuhan mempertajam kamu. Jangan tanya kenapa. Kenapa di kantor ini, di pelayanan ini ada satu orang yang kayak rese banget. Itu dikasih Tuhan supaya kita dipertajam. Jangan doa supaya cepat dia rapture dari sini, jangan. Betul? Kita harus memeluk semua orang. Katakan amin. I will never let you go. Never ever let you go. Itu kata-kata kita bukan hanya sama Tuhan, tapi sama siapapun yang ada di sekitar kita. Kita jangan mau kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Baik di pelayanan, baik dalam persaudaraan. Betul? Itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita rukun bersama, Tuhan bilang kesanalah aku perintahkan berkat. Kita diberkati luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Lanjut. 2. Yang B kita baca 2, 3. Wanita sangat mudah terpleset dan jatuh dalam fitnah sehingga pekerjaan Tuhan dapat dirusak. Lanjut. Kesatuan orang percaya begitu penting sehingga tindakan pemecah belah adalah kebencian bagi Tuhan. Saya di sini sebagai Kadepkom sejak tahun 2006. Dan saya sampai hari ini masih. Ya. Masalah tetap ada, tapi saya percaya dimanapun kita harus jadi berkat. Katakan amin. Jadi dikatakan di sini wanita sangat mudah. Beda sama pria. Jadi hati-hati nih kalau wanita-wanita. Sampai ada seorang wanita datang sama pendetanya gini. Dia menyesal banget. Pak pendeta, saya sudah ngegosipin satu cerita. Aduh, akhirnya sekarang ceritanya udah berubah Pak pendeta. Gimana ya Pak pendeta? Saya sedih banget. Oh gitu. Kalau gitu gini. Nah, diambil kemucing. Tahu kemucing? Terbuat dari apa? Bulu. Yang dulu bulu ya, sekarang udah macam-macam. Yang dulu nih bulu. Dia bilang, kamu keliling ya. Keliling nih jalan sini semua. Setiap bulu itu kamu lepas satu. Terus kalau udah habis kamu balik. Terus dia balik, Pak pendeta udah Pak pendeta. Nah sekarang kamu keliling lagi cari itu bulu. Dia berusaha, paling dia ketemu cuma 5. Terus dia bilang, itulah bahayanya gosip. Kalau kita udah keluarkan, kita gak bisa ambil lagi. Makanya hati-hati dia bilang. Kalau kamu menyesali kita doain. Supaya kamu dipulihkan dengan orang-orang yang kamu gosipin. Cuma itu yang dibilang. Amin. Oke ya, jadi bahaya. Next, lanjut. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak lidah dusta. Yang Amsal 6 ayat 19 dengan suara yang keras 2, 3. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Next. Lanjut yang ketiga. Akibatnya apa? Jangan melawan mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan. Kita ada di bawah otoritas. Katakan otoritas. Kalau dalam keluarga, otoritas tertinggi siapa? Suami. Makanya ibu-ibu jangan lawan suami. Kenapa Bu ketawa Bu? Saya jelasin sedikit ya. Saya jelasin. Agak lama dikit gak apa-apa ya Bu? Ya, dia yang kasihan lihat saya. Saya mau cerita. Kutuk yang Tuhan berikan buat wanita. Ketika wanita jatuh, ketika wanita pertama gagal. Kutuk buat pria apa Beb? Dengan berkeringat, ya, bersusah payah. Tapi bisa kan? Makanya tapi ada kesusahan kan? Kerja keras. Buat wanita apa? Susah payah engkau melahirkan akan kubuat
banyak. Tapi ada lanjutannya lagi. Tetapi engkau akan birahi. Siapa di sini yang mengandung melahirkan ketawa-ketawa terus? Ada nggak? Tapi bisa nggak kita lewatin? Bisa. Betul? Mau dioperasi sekalipun tetap sakit kan? Sakit. Tapi bisa nggak kita lewatin? Bisa. Nah, saya yang mau jelaskan yang keduanya. Tapi engkau tetap birahi kepada suamimu. Kata birahi di situ bukan hanya masalah seksual. Kebanyakan kita berpikir wanita birahi sama suami. Dalam konseling saya kepada banyak pasangan, hampir tidak ada. Justru karena masalah wanita tidak birahi, makanya konseling. Suaminya bilang, istriku suka nolak. Betul? Terus saya sama Pak Jaleman coba cari arti kata yang sebenarnya, arti kata sebenarnya dari beberapa terjemahan. Wih, ketemu. Ingetin aku kalau ada yang lupa ya. Aku agak lupa. Katanya gini, ya, engkau seperti gini, mendominate. Birahi itu mendominate. Jadi wanita itu natur dosa dalam hidup kita adalah kita mau mendominasi suami kita. Like a beast. Beast tahu? Beauty and Beast. Nah, binatang buas yang mau menerkam. Jadi kalau mau lihat keutuhan rumah tangga, sifat ini harus dibuang. Tidak boleh mendominate suaminya. Makanya di Batak ada istilah kan Bu, polisi toba. Ya mungkin ibu karena hidup di Jawa ya. Kalau di Medan ada itu polisi toba. Jadi istrinya tuh kayak polisi buat suaminya. Jadi polisi toba dikit-dikit. Nah, nggak boleh. Tapi itu natur dosa akibat kejatuhan manusia. Kita harus kita tuh kerinduannya mau menerkam. Ada kata menerkam ya artinya. Satu lagi. Dia kayak like a beast tuh lagi mau menerkam. Sebel gue suami gue kayak begini. Nah itu. Nah itu. Kan pasti ada sifat seperti itu. Kita gak boleh. Tapi Tuhan bilang, tetapi kamu tetap kontrol. Kamu tetap menguasai. Tetapi kamu harus tetap berkuasa. Nah solusinya itu suami harus berkuasa kepada istri. Kalau saya cenderung kepunyaan itu ada pada diri saya, itu natur dosa, semua bisa. Pasti semua punya. Tapi saya harus bisa melawan dengan kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Dengan berkata saya ini istri yang harus tunduk kepada suami. Ya, amin. Bukti nyatanya satu aja. Jangan kritik suamimu. Jangan kritik. Kalau berantem kita kan suka ngomong kritik kan. Gitu. Jangan. Karena apa? Kalau saya mau kritik Pak Jaliaman, saya paling tahu. Banyak alasan saya. Tapi kita tidak boleh melakukan itu dalam hidup kita. Karena itu akan menghancurkan pernikahan. Makanya Tuhan bilang tunduk dengan rela. Ya. Bukan tunduk karena kesetan. Dengan rela kenapa? Karena kepala dari istri adalah siapa? Suami. Tapi belum titik. Masih ada kepala suami siapa? Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa sama bos, lapor sama big boss. Nah ngomongnya. Kalau ada apa-apa sama bos, 2, 3. Kalau ada apa-apa sama bos, lapor sama big boss. Amin. Saya gak mau menerkam suami. Ayo dong sama-sama. Aku mau sedikit doang nih ngomong. 2, 3. Saya gak mau nerkam suami. Itu natur dosa. Semua punya. Tapi kalau kita punya the humble spirit, mau tunduk, termasuk posisi kita kan ada. Kalau kita dalam pelayanan ada ketua, ada pemimpin, ada gembala, ya gembala gembala semua. Kita tunduk aja. Apa yang gembala katakan ya udah saya ngikut. Itu yang saya tadi mau katakan. Sejak 2006 saya bersama pelayanan sama Pak Kiki, saya belajar untuk melakukan apa yang terbaik. Ya, kalau saya salah saya minta maaf, udah itu aja. Betul nggak? Ya, kalau mau cari yang sempurna mah nggak ada orang sempurna. Betul? Kita pun tidak sempurna, katakan amin.
Tapi kita berjuang menuju kesempurnaan. Kita beri dulu dong kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Ya. Fitnah itu memperbesar persoalan masalah awalnya. Jadi gede. Bumbu. Ada Ajinomoto, Sasa masuk semuanya ya. Kita baca yuk dengan suara keras 2, 3. Fitnah terjadi ketika kita tidak langsung konfirmasi kepada pihak yang menyerang atau yang mengeluarkan pernyataan pertama kalinya. Tetapi malahan menceritakan kepada siapa? Pihak ketiga yang juga dapat saling terjebak dengan menambahi atau mengurangi dari masalah, tetapi justru memperbesar fitnah dan permusuhan. Cik ngopi yuk. Ngapain? Ya udah ngobrol sampai itu. Lu tahu nggak ya? Gue dengar ngopi aja, nggak usah ngegosip. Itu namanya sudah mencari pihak ketiga. Next, karena ada yang penting di terakhirnya. Ini nggak usah, lanjut aja. Ya, nah ini bagaimana kita? Kehidupan kita nih sampai hari ini kita berjuang, katakan amin. Sampai hari kami pun berjuang. Tapi ketika kita mau ngomongin orang, kita di aware. Itu aja yang penting. Kita disadarkan, katakan amin. Kita, iya saya ini udah mau fitnah apa enggak ya? Nah itu aja. Ya kecenderungan itu pasti ada. Tapi ini saya ngomongin orang apa enggak ya? Next kita lihat nomor 1. Ya kita baca sama-sama 2, 3. Hindarilah menjadi umpan untuk memihak atau menyetujui suatu permusuhan. Kalau ada yang bilang, gue sebel tuh sama dia, gue gini-gini. Kita nambahin, memang gue juga dulu pernah bermasalah sama dia tuh. Gue juga pernah tuh digituin sama dia, memang dia tuh yang gak bener. Nah itu jangan. Hindari. Ya kamu yang mengalami itu, ya cobalah kamu klarifikasi dulu. Seperti itu, jangan mau dilibatkan. Ya, gue nggak ikut-ikut deh. Gue skip dulu deh kalau ngomong soal dia. Gitu berani. Katakan amin. Ya, gue skip dulu, gue gak berani. Ya. Ya artinya jangan deh ngomongin itu ya. Oke, yang kedua, kita lihat bagaimana cara yang kedua. Sebagai pihak ketiga hendaknya kita baca sama-sama 2, 3. Hindarilah menjadi umpan balik untuk memihak atau menyetujui permusuhan. Yang kedua, mengarahkan profitnah untuk melihat permasalahan tersebut secara apa? Objektif, bukan secara subjektif. Setuju? Ya, yang ketiga, 2, 3. Sebagai pihak ketiga jangan meningkatkan permasalahan dengan memperkuat kesalahan orang itu, tetapi harus mampu mengisi atau memulihkan hubungan terputus yang bisa meringankan rasa sakit hati orang itu. Langsung ngomong aja, lu pasti lagi kecewa sama dia ya. Ya udah beresin deh. Gitu. Kita harus memutus rantai gosip ini. Yuk katakan, memutus rantai gosip. 2, 3. Yes, next ya. Bagaimana kita mengalahkan godaan fitnah? Nah, Pak Jaliman bantu saya lah. Ya, kita duet. Bagaimana? Next. Kita harus kalahkan. Nomor 1, apa tuh Pak Jaliman? Salam ibu-ibu. Istri saya kalau di mimbar luar biasa. Saya pun kalau Ibu Linda khotbah, saya diberkati terus terang Bu. Ya. Karena jadi kalau persiapan khotbah kita kerjasama. Jadi kadang-kadang saya sudah prepare bikin skripnya gitu ya. Ini lebih cocok begini, ini lebih cocok begini, begitu. Jadi lebih bagus. Jadi ternyata betul firman Tuhan katakan berdua lebih baik daripada sendiri. Tapi kalau teman hidupnya sudah dipanggil Tuhan, ya sudahlah terima dengan sukacita. Amin Ibu. Ya, karena segala sesuatu ada waktunya. Oke. Ada beberapa pertanyaan menyalahkan godaan atau membuat pindah. Pertama, mengalahkan. Ya mengalahkan ya. Pertama, apakah saya lebih peduli pada solusi atau menikmati drama yang terjadi? Nah, ibu-ibu memang ibu-ibu ini jago drama loh. Drama Korea mah kalah itu, nggak ada artinya itu drama Korea. Tetapi yang penting kita kan cari solusi. Sama juga seperti kalau ibu-ibu ada konflik sama suami. Jangan cari, lu yang salah. Loh. Kita juga ada salah, sebab ada peribahasa dalam bahasa Belanda yang artinya kira-kira begini. Kalau dua orang konflik masalah, tidak ada yang 100% benar, sini salah, ataupun sini 100% benar, sini atau sebaliknya, sini yang salah, sini yang benar, salah. Tidak ada. Dua-duanya pasti andil, punya andil, tapi mungkin presentasinya punya presentasi yang berbeda. Ya, jadi kalau ada masalah, jangan kita menikmati dramanya. Memang kadang-kadang asik ya dramanya ya. Waduh,
Bila penting tidak cukup satu episode. Ya beberapa episode. Nanti besok lagi maksudnya ketemu cerita itu lagi. Jadi waduh semakin asik. Tapi mari kita mindset kita rubah supaya solusinya yang terpenting. Yang kedua, apakah saya dimotivasi dengan iri hati, kebanggaan atau ambisi yang berpusat kepada kepentingan diri sendiri? Ya, nah ini. Jadi kesimpulan. sudah dibahas ya. Jadi itu masalah hati, masalah hati. Ada itu lagu pop itu dulu saya suka itu lagu pop itu. Tahun berapa ya? Tahun 2000-an kali ya. Kata-katanya kira-kira begini. Biarlah aku menjaga perasaan ini. Oh, loh itu Alkitabiah menurut saya, betul enggak? Jaga perasaan. Namanya manusia kan punya apa? Tubuh, jiwa dan roh. Jiwa kita itu bisa, hati kita, Daud bilang bisa penderitaan bisa merobek jiwa. Aduh, coba itu kata-kata Daud loh. Bisa merobek jiwa. Tapi Amsal 4 tadi, jaga hati. Dari segala kewaspadaan. Ya, mungkin pagi-pagi pun, mungkin aja bisa suami kadang-kadang dalam kondisi yang stres, ngomongnya agak tinggi, jangan langsung cepat sakit hati. Jangan, kadang-kadang kalau sudah pagi ini, kan ada ungkapan orang dari Cungkok, dari China. Kalau pagi-pagi sudah rusak, sepanjang hari jadi rusak hubungan kita. Jadi pagi-pagi katakanlah senantiasa I love you. Shalom. Kita lakukan 5 hal setiap pagi. Itu Pak Dani almarhum yang mengajar kami. Pak Dani. Kenal ya, Dani Tumiwa. Dani Tumiwa. Yang sudah Tuhan panggil. Jadi setiap pagi lakukan 5 hal. Apa itu? Shalom, good morning, I love you, God bless you. Hanya tadi pagi enggak bisa dicium karena batuk. Jadi batuk jadi udah. Coba cium pipi sini. Oke, jadi artinya jaga hati. Yang ketiga, apakah saya perlu membeberkan masalah orang ini agar saya terlihat lebih baik? Itu paling sering. Nah, apakah saya membeberkan supaya saya terlihat lebih baik? Berarti itu kepentingan diri sendiri. Di dalam bisnis juga sering begitu. Ya, menjelekkan orang lain. Para marketing juga banyak orang menjelaskan begitu. Menjelekkan produk orang lain. Kita tidak perlu menjelekkan orang lain supaya orang ini. Yang jelas kita tunjukkan kualitas kita nih. Barang yang kita jual ini apa kelebihannya. Itu yang lebih bagus. Nggak usah jelek-jelekin orang lain. Dan saya berkesimpulan dalam hidup saya. Nggak boleh ada saingan. Dimanapun nggak boleh ada saingan. Dalam hidup kita. Terutama hamba Tuhan. Nggak boleh ada persaingan hamba Tuhan. Ya, nggak ada. Kalau misalnya, oh ibu ada pembicara, saya puji Tuhan. Karena kami berdua mau menyelamatkan keluarga, mati berdiri kami. Begitu ada pelayanan, bu ini gini-gini, oh bagus. Yang boleh itu ya sejauh sparring partner. Kompetitor tidak ada. Yang ada itu adalah sparring partner. Berarti dengan dia, oh itu memotivasi saya menjadi lebih baik, good. Kalau petinju itu sebelum dia naik ke ring kan selalu ada sparring partner. Nah, sparring partner itu tidak mau berusaha menumbangkan ketiganya itu, enggak. Dia bagaimana untuk melatih kecepatannya itu supaya jadi itu melatih supaya dia lebih mahir dan lebih cepat gitu. Tidak ada usaha supaya dia saya tumbangan KO, enggak ada. Nah, demikian juga dengan kita. Jadi ibu-ibu ini maaf ya. Maaf satu lagi. Kadang-kadang kan ibu-ibu ada orang lebih tadinya dia yang lebih cantik di situ. Kemudian ada yang lebih cakep lagi, gelisah dia tidak bisa tidur. Tapi saya percaya di sini tidak ada seperti itu, tidak ada di sini, tidak ada. Ada di benua Antartika sana di Pedua. Ya, saya katakan yuk, saya tidak seperti itu. Tapi saya kenal ada orang begitu. Keempat. Yang keempat, apakah saya menginginkan keselarasan tubuh Kristus atau saya senang dalam keadaan terpecah belah? Yes. Nah ini ya, kita harus menjaga keutuhan tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu kan orang yang percaya. Jadi gereja itu sebenarnya dalam pengertian itu eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi kita itu adalah tubuh Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau kita menyatakan sesuatu yang tidak benar, apalagi dia hamba Tuhan, itu berarti melukai tubuh Kristus. Nah, karena itu mari. Justru yang keempat itu, jadi kita harus sungguh-sungguh merindukan kesatuan. Tubuh Kristus. Next, yang kelima. Oh ada lagi yang kelima. Oh banyak ibu, saya kira 4 aja tadi. Oh haleluya. Yang kelima kita baca sama-sama, 2, 3. Apakah saya menggunakan doa atau perkara rohani sebagai alasan untuk memfitnah? Ini sering nih. Sering banget. Iya, katanya pokok doa. Ada pokok doa ini. Lu tahu enggak ini? Tolong doain ya. Hamba Tuhan ini udah begini. Nah,
nyampaikan pokok doa tapi di dalamnya tuh gosip. Dan kadang-kadang begini, tapi ini sesuatu yang secret banget. Ini hanya untuk lu juga ya. Jangan kasih tau orang lo ya. Ini hanya, lan lu kan bestie gua. Jadi jangan kasih tau, si ibu juga nanti besok ketemu sama temannya ngomong lagi sama itu. Akhirnya jadi warta jemaat semua, gereja tahu. Nah itu yang perlu kita jaga. Keenam, seandainya saya yang mengalami masalah, apakah saya juga ingin orang lain membicarakan seperti ini? Nah, coba pakai sepatu orang itu dalam diri kita. Ya, kalau saya seperti dia, apa ya? Saya mau nggak saya digosipin? Saya mau nggak dijelekin? Jadi harus lihat kepada hal itu. Oke, yang ketujuh? Yang ketujuh, mengapa Anda menceritakan hal ini kepada saya? Atau sudahkah Anda berbicara dengan orang yang tersebut mengenai kesalahpahaman Anda? Iya. Sering kita tidak tanya begitu kan, langsung kita ambil decision. Kita tanya, jumping to conclusion. tujuan kamu ceritain ke saya apa? Kalau untuk konseling ya saya konseling kamu nih. Gitu aja begitu ya. Tapi kalau tujuan kamu menjadi orang ketiga, oh sorry aku skip. Aku gak mau ikutan gitu ya. Oke, yang terakhir. Klarifikasi dengan hati yang senang, tenang. Agar tidak terjadi juga, tenang dan konfrontasi. Iya. Tapi memang kadang-kala ada kita lihat itunya Bu, Ibu ya. Kita lihat sikonnya. Kadang-kadang ada perlu diklarifikasi, kadang-kadang enggak perlu. Malah kalau diklarifikasi malah semakin tajam. Iya. Ya, jadi kita minta hikmat sama Tuhan. Sama seperti saya pernah ingat. Kita kan belajar dari pemimpin kita. Saya belajar pernah dari Pak Dani Tumiwa yang saya enggak pernah lupa. Satu hal, kalau engkau lihat ada orang lain, apakah itu hamba Tuhan atau siapa saja, coba minta doa dulu sama Tuhan. Apakah kamu yang mau dipakai Tuhan untuk mau menegur, menasehati dia? Kalau Tuhan mau pakai kamu, nanti Tuhan kasih hikmat. Tapi kalau bukan Tuhan yang mau pakai kamu, jangan. Nah, jadi saya Daud sama Nathan, ingat Daud sama Nathan? Kan itu Nathan memang disuruh Tuhan. Makanya ketika dia tahu dia disuruh Tuhan, baru satu cerita contoh doang, contoh. Nathan kan enggak, lu gini ya, lu enggak ada. Ini ada cerita nih Daud gini. Itu roh, itu kesadaran itu langsung hikmat ada. itu. Turun sama orang itu. Jadi kalau hikmat Tuhan turun, semuanya oke. Tapi kalau bukan hikmat, KO. Iya kan, orang itu terluka jadi KO dia kan. Jadi perlunya ibu-ibu kita minta hikmat semua sama Tuhan. Next. Kita akan segera selesaikan. Betul. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Jadilah wanita pembawa damai. Yaitu mereka yang dengan penuh kasih menyelesaikan konflik. Menghentikan mata rantai reaksi-reaksi negatif. Dengan tidak mengambil kesimpulan secara terburu-buru atas cerita-cerita negatif tentang orang lain. Tentang suamimu, tentang iparmu, tentang mertuamu. Betul? Ya, siapapun, tentang siapapun, tentang pengerja, tentang gembala, siapa bisa aja. Jangan. Ya. Kami mau tutup, mungkin ini kita tutup dengan kesaksian. Kita enggak cerita aja Bapak Ibu, ya. Ada pertanyaan dulu satu terakhir. Oh, ada pertanyaan. Kami pertanyaan dulu ya. Ya. Bukan, maksudnya di situ ada terakhir. Ada Next. situ. Nah, Yakobus 3 ayat 18, yuk kita baca sama-sama. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita semua ingin damai. Ya, udah terlalu capek konflik. Konflik itu tidak menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Tapi damai, kita damai. Ya, yuk. Artinya orang yang membawa hidup dalam kebenaran suka berdamai. Itu artinya. Kami tidak punya musuh Bapak Ibu, ya. Kami bisa berbeda pendapat. Jangankan dengan orang Bapak Ibu, suami istri aja loh. Apalagi kami ini. Ini betul-betul kami tidak cocok sama suami istri kalau teori di atas kertas. Loh, kok ibu-ibu mungkin heran. Kenapa istri saya itu lahir di tanah Kanaan. Saya lahir di padang gurun. Tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Nangkap ibu-ibu maksudnya? Saya ini orang miskin, kin. Istri saya orang yang diberkati Tuhan. Waktu usia TK pun 4 tahun sudah diantar jemput mobil. Saya seusia 4 tahun diantar jemput mobil. Boro-boro dijemput mobil. Lihat mobil pun kagak pernah. Tinggalnya di kaki gunung Simbolon. Tinggalnya di kaki gunung Simbolon di sana. Nggak pernah. Kita baru KKR. Tetapi kenapa kok bisa kita survive 39 tahun hari Jumat yang lalu kita menikah? Karena kita punya kerinduan, motivasi, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita baca terakhirnya, ini yang terakhir. Nah yuk, kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Si pemfitnah menghalangi pekerjaan Tuhan, seperti Miriam menghalangi seluruh orang di kemah Israel. Tetapi wanita-wanita yang berbicara dengan kebaikan akan memberkati orang lain. Siapa wanita itu? Dijawab ibu. Wanita itu adalah kita semua. Sekali lagi, wanita itu 2, 3. Wanita itu adalah kita semua. Amin. Sekarang bilang, wanita itu kamu ya, kanan kiri. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya undang WL, kita nyanyi itu aja. Menyenangkanmu. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, Benar Tuhan. hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan mau menyenangkanmu. Ini komitmen kami sebagai wanita-wanita Tuhan. Tuhan Bentuklah hati kami, mau hati kami bersih ya Tuhan. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hati, selidiki dan ujilah hati kami semua Tuhan. semua ku berikan pada. Kalau hati kami masih berbatu-batu, lembutkan, lembutkan, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Yes, pulihkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Yes, Lord. senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, Menyenangkanmu, senangkanmu, ini kerinduan kami. hanya itu kerinduan. Tidak ada motivasi apapun ya Tuhan. Tidak ada tujuan yang tersembunyi ya Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami ya Tuhan. Sekali lagi kuatkan kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu. Hanya itu kerinduan. Yes Lord Jesus. Hanya itu Kerinduanku. Sembah dia, sembah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabasyara, labayara, labayara. Ujilah hatiku Tuhan. Ujilah, ujilah, ujilah. Kenalilah jalan dan pikiranku Tuhan. Oh, rabasyara, labayara. Oh, rab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 . Oh, rabarabara.
Tuhan, Engkau lihat sampai kedalaman hati kami. Karena gosip dimulai dari hati. Bersihkan hati kami Tuhan. Kami mau hati kami pulih ya Tuhan. Kalau mungkin ada di sini yang tanah berbatu-batu, udah keras Tuhan. Ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Ada konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Ada hati yang terluka yang belum dipulihkan. Tuhan, pulihkan, 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 pulihkan. Mari para wanita, pulihkan. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan memulihkan setiap kita. Oh Rabba syarala batakara lapa ya rala. Kami rindu Tuhan, kami menjadi wanita yang membawa damai melalui mulut dan perkataan kami. Tidak ada kata-kata yang menjatuhkan, tidak ada kata-kata yang menghakimi, tidak ada kata-kata ingin untuk menambah bumbu sehingga berita itu lebih besar dan menjadi masalah. Tapi hari ini kami memberi diri kami Tuhan, mau berkomitmen kepada setiap kami Tuhan. Kami mau berkomitmen kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya iman kami timbul dari pendengaran, itulah pendengaran oleh firman Kristus. Biarlah iman kami semua di sini ibu-ibu dibangkitkan melalui firman yang kami dengar hari ini. Materaikan itu dalam hati kami masing-masing. Mari ibu-ibu buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja berbicara bagi kita masing-masing. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus seluas-luasnya berbicara bagi kita masing-masing sesuai dengan keberadaanmu. Mungkin suamimu, anak-anakmu, menantumu, teman-temanmu tidak tahu sikap hatimu, tetapi engkau tahu sendiri di hadapan Tuhan. Kalau engkau ada mungkin masih hati yang terluka, mungkin ada hati yang mungkin kecewa, mungkin dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena memang orang yang terdekat dan orang-orang dekat dengan kita, itulah yang paling berpotensi melukai, mengecewakan hati kita. Tapi hari ini engkau berkomitmen, Tuhan, aku tidak mau terus hati terluka. Ya, Tuhan. Aku tidak mau terus hatiku kecewa. Ya, Tuhan. Aku tidak mau terus mengucapkan kata-kata yang tidak benar, yang belum tentu kebenarannya. Hari ini saya berkomitmen, saya berkatakan minta ampun. Adakah di antara ibu-ibu mau berkata demikian? Ada yang hanya terluka, kecewa, bahkan mungkin sudah terrobek jiwanya. Tapi hari ini berkomitmen, Tuhan, aku tidak mau lagi. Aku mau disembuhkan, aku mau pulih, aku mau sungguh-sungguh mengambil satu keputusan. Amin, amin. Kalau ada yang mau berkata demikian, mari taruh tangan kananmu di atas dadamu. Saya mau berdoa bagi ibu-ibu. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengar firman dan engkau melakukannya, Tuhan katakan engkau seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ketika angin badai datang, maka dia akan tetap tegar berdiri. Sebab kita mendengar dan melakukan. Amin. Mari ambil keputusan hari ini. Kalau engkau mau taruh tangan kananmu di atas dadamu, saya mau berdoa. Bapak, engkau lihat anak-anakmu Tuhan. Engkau lihat hamba-hambamu di tempat ini ya Tuhan. Kami tidak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Kami semua punya kekurangan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, kalau ada hati yang terluka, ada hati yang kecewa, bahkan mau yang robek jiwanya Tuhan. Dan ada yang kadang engkau sendiri berbicara, mereka tidak mau lagi mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Aku berdoa, Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semuanya ya Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan turun buat kami. Kami minta anugerah Tuhan turun buat kami. Dalam nama Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hati yang terluka dijamah oleh Roh Kudus saat ini. Hati yang kecewa disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari ibu-ibu rasakan jamahan Tuhan. Mari ibu-ibu rasakan seperti air dari surga mengalir, kesejukan dalam hatimu. Rasakan dalam rohmu. Roh Kudus lagi menjamah engkau. Roh Kudus lagi menjamah engkau. Rasakan kesejukan itu seperti air yang jernih yang mengalir. Hati yang lama sudah terluka,
hari ini sembuh. Yes, dalam Hati yang kecewa dipulihkan oleh nama Tuhan. Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan bagi hamba-hambamu di tempat ini. Mereka hari ini berkomitmen sungguh-sungguh mau membangun tubuh Kristus. Tidak ada lagi kata-kata gosip, tidak ada lagi kata-kata yang kami ucapkan yang tidak membangun. Sebab kami percaya bahwa apa yang kami ucapkan satu hari kelak semuanya kami pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan tahta Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibu-ibu yang ada di tempat ini. Mereka yang mempunyai suami, berkati hubungan sebagai suami istri. Yang Tuhan sudah panggil, berkati mereka dengan anak, menantu, cucu-cucu mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah keluarga mereka juga sungguh-sungguh diberikan unity. Dan mereka diberikan karunia menikmati. Ada kebahagiaan, ada damai sejahtera dalam pernikahan, dalam keluarga besar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus Silakan duduk memberkati. ibu-ibu. Mari ibu-ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dari sorga berlimpah-limpah kita terima siang hari ini. Di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, memberkati, melindungi, dan menuntun kehidupan semua ibu-ibu mulai hari ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.